Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini Afni Wahyuni, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 490 akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Kesimpulan dari pemikiran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya ambil tentang adanya perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Tidaklah sama ya. Pengajaran itu artinya bagian dari pendidikan, dan pengajaran merupakan sebuah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Artinya bisa dikatakan bahwa pengajaran itu adalah memberikan ilmu, cara kita dalam memberikan ilmu, baik itu ilmu itu yang bisa dikuasai dia dalam kehidupan dia sehari-hari. Kemudian pendidikan itu adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun dia sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidikan itu juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya serta orang lain, serta dia bisa menjadi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain atau seutuhnya menjadi manusia merdeka. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, hal yang sering saya lakukan di kelas itu pertama adalah saya selalu transfer ilmu ke anak. Ya, tak ubahnya saya itu seperti Google, padahal Google bisa menjelaskan itu kepada mereka kan. Kemudian ketuntasan saya dalam menyampaikan materi itu adalah yang pokok utama saya. Lebih penting daripada anak itu harus mengerti atau tidak, yang penting materi yang saya sampaikan itu tuntas. Saya tidak peduli apakah anak itu mengerti, apakah anak itu belum paham. Itu bukan urusan saya, itu pemahaman saya dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Tanpa saya harus tahu karakter anak ini seperti apa, anak ini suka atau tidak dengan materi saya, tanpa saya harus selidiki dulu karakter anak. Kemudian saya menganggap bahwa nilai kognitif adalah suatu hal yang sangat penting. Saya hanya menilai nilai kognitif anak. Jadi saya akan merasa gagal kalau nilai kognitif anak itu tidak berhasil. Jadi atau nilai kognitifnya terendah berupa ujian, berupa ulangan, ya, berupa nilai harian yang sifatnya menguji kognitif dan pengetahuan dari anak. Kemudian yang saya lakukan dulu bahwa murid ketika dia mencapai KKM, maka saya anggap bahwa murid itu berhasil. Padahal sebenarnya anak itu banyak yang tidak berhasil. Apa yang saya lakukan? Saya justru menuliskan keberhasilan itu, saya paksakan dan saya tuliskan bahwa anak berhasil. Padahal sebenarnya anak itu tidak berhasil. Dan itu adalah sebuah dosa besar yang saya lakukan. Kemudian murid saya anggap sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai subjek. Dan saya sebagai guru adalah teacher center. Saya tidak menjadikan murid saya sebagai student center. Jadi begitu banyak hal yang saya lakukan atau dosa-dosa yang pernah saya lakukan sebelumnya. Selain itu, saya menganggap bahwa hal yang kesalahan terbesar saya itu adalah saya tidak pernah menganggap ataupun saya mengacuhkan anak itu paham atau tidak, masa bodoh bagi saya. Dan itu adalah kesalahan terbesar saya. Tanpa saya harus selidiki bagaimana karakter anak mau paham atau tidak, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan materi pelajaran seperti itu ya. Jadi begitu banyak pemahaman atau kesalahan saya dulu sebagai seorang guru. Jadi atas kesalahan-kesalahan saya sebelumnya, ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1
1.1 dan mempelajari pemikiran, mendalami, memahami pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, ada sedikit yang perlu saya sadari. Yang pertama, bahwa saya harus melakukan sebuah proses pembelajaran secara utuh, bahwa aspek pembelajaran itu tidak hanya mengenai kognitif saja, tapi saya harus paham, saya juga harus menilai afektif mereka, psikomotor mereka, spiritual mereka, sosial mereka, dan budaya mereka. Jadi harus secara utuh dan menyeluruh dalam memahami anak dan menilai anak. Kemudian murid itu, setelah saya mempelajari ini, murid adalah subjek pembelajaran. Jadi perilaku dia, kebebasan dia berekspresi itu harus diapresiasi. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa selama ini saya hanya memerintah, saya tidak peduli dengan perasaan mereka, saya jarang mendengarkan apa masukan dan tuntutan dari mereka. Kemudian bagaimana anak itu bisa dan belajar mengemukakan pendapat dan juga berkreasi sesuai dengan kemampuan dia gitu selama ini. Jadi selama ini saya sudah mengkotak-kotakkan anak, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dikerjakan gitu, tanpa saya harus memperdulikan bahwa mereka mempunyai kebebasan berekspresi, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, dan kebebasan mereka untuk berkreasi. Dan itu yang harus saya sadari. Berikutnya adalah saya harus menyadari bahwa guru dalam pembelajaran itu haruslah sabar, haruslah tulus ketika menghadapi anak. Kemudian harus belajar lagi bagaimana cara memahami karakteristik anak itu sendiri. Jadi setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda dan cara perlakuannya juga berbeda, tidak ada yang sama. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Ini yang selama ini belum saya lakukan, dan insya Allah ke depannya ini yang harus dilakukan dan dikuatkan kembali. Dari apa yang pemahaman yang dulu saya anggap itu adalah benar, ternyata setelah saya membaca, setelah saya memahami karakteristik dari pemikiran dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, akhirnya insya Allah semoga ini akan saya terapkan dalam pembelajaran saya nanti di kelas. Yang pertama itu adalah bagaimana saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai student center. Kemudian tantangan yang terberat saya adalah bagaimana pembelajaran saya itu menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaborasi. Terakhir, saya berharap bahwa pembelajaran saya tidak hanya menuntut anak didik, tapi saya berharap bahwa saya bisa menuntun anak-anak didik saya untuk menjadi lebih baik lagi. Baik dia memiliki kemampuan dalam pengetahuan yang baik serta intelektual, juga mereka memiliki budi pekerti yang luhur. Demikian kesimpulan saya dan juga koneksi antar materi dan kesimpulan refleksi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi ibroh dan pembelajaran bagi saya, dan juga bagi Anda yang menyaksikan video saya ini. Juga semoga ini dapat menyadarkan saya secara pribadi untuk menjadi lebih baik guru yang mau memahami karakter dan juga kodratnya anak secara utuh dari dulu. Demikian, saya Afni Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 90
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Jika ada salah kata, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.